Halo, selamat datang di channel YouTube DB Story. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, lonceng, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Seberkas silau sinar matahari menyelinap masuk lewat celah jendela, menerpaku hingga akhirnya terbangun. Aku menggeliat sesaat sembari membiarkan diri untuk sadar sepenuhnya. Betapa terkejutnya aku saat mendapati Sani kini tengah duduk saja sembari menyesap rokok di hadapanku. Aku terperanjat dan melihat sekeliling, ternyata semalam aku tertidur di rumah pohonnya. Bangun juga nih anak. Celetuknya menyambut pagiku dengan tak ada ramah-ramahnya. Mata lo merah banget, San. Heranku langsung terfokus padanya yang jauh lebih kusut dari pertama kali kudapati ia. Iya, ini gara-gara lo. Aku tak mengerti mengapa ia hobi sekali menyalahkanku. Kok gue sih? Ya iyalah, lo sih tidur di rumah pohon gue segala. Gue kan jadi gak bisa tidur. Kalau gitu kenapa lo gak bangunin gue? Udah, tapi susah banget gila. Kasarnya membuatku hanya bisa mengelus dada. Di dalam rumah kan masih bisa kali. San, tidur. Ujarku tak ambil pusing. Gak mau, gue maunya di sini. Tegas Sani keras kepala. Aku pun kini hanya sanggup terdiam. Menyadari tak ada gunanya mendebat orang yang keras kepala. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba terdengar Tante Susan memanggil. Memberitahu bahwa Sani kedatangan Flo. Seketika Sani pun langsung mematikan rokoknya, menata rambutnya dan tentu dengan rautnya yang kusut. Ia juga sejenak berusaha melatih otot-otot bibirnya untuk tersenyum sebagaimana mestinya. Dan setelah itu Sani pun menghampiri seorang bernama Flo dengan ceria di dalam rumahnya. Kulihat gadis jenjang seperti dirinya kini dengan tubuh yang cenderung lebih kurus kering dan kulit putih pucat, tanpa begitu akrab dengan Sani sampai bisa membuat tawanya begitu lebar. Tetapi meskipun begitu, Sani tetap sensi padaku. Flo, lo nyoba baju jahitan ibu gue sekarang bukan di kamar itu. Soalnya kamar gue itu udah dirampas sama dia tuh. Cepet, cat kamar gue gerak. Dasar pemalas. Udah untung ditampung juga. Sani menunjuk-nunjukku dengan terus mengataiku. Kini seakan aku ini membuat kesalahan yang begitu besar. Kalau gitu terus kamar lo sekarang di mana, San? Flo tak ingin memojokkanku. Dia masih punya etika, tak seperti Sani. Di loteng, cuman belum gue tempatin soalnya pengen dicat dulu. Wah, asik tuh kamar baru. Nanti kalau udah selesai gue bisa nginep dong. Iya, ayo, pasti seru deh. Pastilah, gue jadi gak sabar, San. Sama banget. Mata lo merah. Gadang lagi. Kebiasaan banget deh lo, San. Jangan gadang mulu, jaga kesehatan lo. Perhatian Flo pada Sani. Sepertinya dia adalah sahabat dekat Sani, sekaligus pelanggan jahit ibunya. Aku jadi iri pada Sani. Dia memiliki sahabat yang begitu tulus menyayanginya dan bisa membuatnya bahagia. Sedangkan aku malah ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku sendiri. Hanya karena kini aku tak lagi bergelimang harta. Harta ternyata tak bisa membeli segalanya, terutama ketulusan. Ketulusan teramat murah jika hanya dibayar oleh uang. Aku yang kini jadi diri sendiri, lantas hanya bisa diam termangu. Karena hal tersebut aku pun memutuskan untuk ke loteng mengisi waktu dengan mengecat kamar baru Sani. Bagaimanapun awalnya ada rasa kesal karena merasa dipekerjakan olehnya. Tapi di saat waktuku terlalu luang untuk meratapi nasib, mengecat menjadi satu-satunya jalan untukku menyibukkan diri. Cat yang kemarin sempat dibeli oleh Sani ternyata berwarna biru langit, secerah langit hari ini. Tanpa pikir panjang, aku segera memulaskannya. Namun sinar matahari yang menyolot masuk lewat jendela membuatku tetap saja tak bisa dengan mudahnya beranjak dari masa lalu, walau untuk sesaat.
Aku lagi dan lagi. Kini malah kembali terkenang dirinya. Mentari. Dia selalu mengagumi langit cerah. Setiap kali langit menampakkan sinarnya, mentari selalu mengabadikannya. Aku yang merasa bahagia setiap kali melihatnya bahagia, selalu sengaja meluangkan waktu untuk mengajaknya berjalan-jalan menikmati cerahnya hari. Seperti saat di tanaman bunga matahari yang terabadikan dalam sebuah potret itu. Aku sengaja mengajaknya ke sebuah tempat yang diidam-idamkannya. Hanya karena satu alasan, aku begitu mencintainya. Bahagianya lah yang ternyata membuat hidupku cerah. Namun sayang, kini dia telah meninggalkanku, membuat hidupku serasa suram. Hingga akhirnya, duar! Sani tiba-tiba muncul dari balik jendela yang berada tepat di atas kepalaku, membuatku terkejut bukan main. Yang benar ngechatnya, jangan ngelamun mulu. Seru Sani sembari tertawa puas berhasil mengusiliku. Iya, singkatku dingin. Langsung kembali membereskan ngechatnya. Sedangkan Sani lantas meloncat masuk begitu saja ke ruangan ini dari jendela atap tersebut. Dia sungguh banyak tingkah. Untung aja gak jatuh. Kamar barunya ini ternyata memiliki satu jendela di atapnya yang bisa menjadi jalan pintas menuju rumah pohonnya yang kebetulan berada tepat di sebelah loteng ini. Gra, lo masih kangen sama dia? Pertanyaannya yang sungguh tak terduga itu membuatku sontak tertegun, merasa terenyuh. Pasalnya selama ini tak pernah ada orang yang menanyakan perasaanku. Yang sanggup kulakukan hanyalah terpaksa meresapi seluruh kesedihan sendiri di setengah sunyi yang terus menerjang. Terlebih setelah kepergiannya. Gue paham lo pasti sedih setelah kehilangannya. Tapi lo gak sendiri. Di dunia ini bukan cuma lo yang ngerasa kehilangan. Ada gue. Sani berubah serius dan kini menatapku sangat lekat. Hingga saat ia yang perlahan tapi pasti terus mendekatkan wajahnya ke arahku, membuatku refleks menjauhkan diri dari pandangannya. Dan ternyata di luar dugaan. Sani pun sekedar bermaksud menaruh sebatang rokok di telingaku. Barangkali bisa bantu lo jadi lebih rileks. Terangnya kemudian akhirnya menjauhkan diri dariku. Aku merasa tersentak akan tingkahnya yang meresahkan itu. Sebenarnya selama ini, rokok sama wine cuma jadi alat pelampiasan gue aja. Setiap kali batin gue ngerasa tertekan karena stres atau sedih. Gue pasti bakal minum sampai mabuk atau menyesap rokok sesukanya biar kenistapaan gue seenggaknya bisa teralihkan. Meski itu cuma sesaat, tapi ternyata itu lebih baik daripada gak sama sekali. Tambah Sani berterus terang, menyadarkanku telah salah menilainya. Ternyata dengan cara inilah dia berusaha bertahan. Setiap orang memiliki caranya tersendiri untuk bertahan. Tak sepatutnya dia dicela begitu saja. Karena sejatinya kita tak tahu sekeras apa seseorang tersebut berusaha untuk mempertahankan hidupnya hingga saat ini dari badai permasalahan yang menerjangnya. Emangnya lo kehilangan siapa, San? Aku yang paham betapa beratnya kehilangan seseorang bisa mengerti mengapa ia sampai tampak candu. Gue kehilangan diri gue sendiri. Jawabnya sungguh mengejutkan dan lantas sebelum sampai aku mengerti maksudnya, Tante Susan berteriak mengajak kami makan bersama. Sani tanpa pikir panjang langsung turun menghampiri. Kali ini ia tak ingin membuat ibunya menunggu. Sedangkan aku baru bisa turun saat Tante Susan kembali memanggilku setelah aku dibuat berpikir oleh Sani. Gra, Tante udah ngurus kepindahan sekolah kamu ke SMA Bineka, SMA favorit di sini. Mulai Senin besok, kamu udah bisa sekolah. Tutur Tante Susan semeringah. Tanpa ku minta, ia sudah repot-repot mengurusi segalanya untukku. Iya Tan, makasih. Kamu nanti yang rajin sekolahnya, yang semangat, biar bisa jadi orang sukses. Harapnya begitu berambisi. Aku pun mengangguk mengerti. Padahal sebenarnya aku sama sekali belum memikirkan kelanjutan sekolahku.
Rasanya aku masih butuh waktu untuk menenangkan diri atas apa yang sudah menimpaku. Tapi melihat Tante Susan yang sudah begitu berbaik hati padaku, mana mungkin aku tega menolaknya. Oh ya Gra, kalau nanti kamu jadi orang sukses, jangan lupa bayar semua ini, celetuk Sani. Hus, Tante Susan menegur anaknya yang terkesan tak punya sopan santun. Ih, ibu, emang harus diingetin dari sekarang. Soalnya banyak orang yang suka lupa diri. Waktu butuh aja baik-baik sama kita. Udah gak butuh ditendang deh kita. Jelasnya mewanti-wanti, tapi memang benar apa katanya. Aku sudah mengalami hal itu. Mending kamu juga belajar biar suksesan. Aku sih udah pinter, Bu. Percaya diri Sani. Ngomong-ngomong, lo juga sekolah di SMA Bineka. Tanyaku sekedar ingin tahu saja. Iya, tapi dulu, sekarang gue udah lulus. Masa sih? Sani terlihat tampak seumuran denganku. Gue ini murid yang berprestasi, jadi bisa lulus lebih cepat. Kalau gak percaya, tanya aja sama ibu. Ya kan, Bu? Terserah kamu, San. Jawab Tante Susan cuek. Sedangkan Sani kini malah terkekeh melihatnya. Meskipun Sani terkesan memiliki sifat yang keras, apalagi saat tak segan berdebat dengan ibunya, tapi kulihat dari caranya menatap Tante Susan, kini ia tampak sungguh menyayanginya. Memang mengungkapkan rasa sayang terhadap seseorang tak selalu mudah, sekalipun pada ibu sendiri, atau orang yang telah menghabiskan banyak waktu dengan kita, termaksud bagiku, Mentari. Tetapi pada akhirnya kuakui, sesulit apapun mengungkapkan perasaan, tetapi apa yang dirasa dalam hati harus diutarakan sebelum semuanya berakhir penuh penyesalan sepertiku. Jikalau waktu dapat diputar, aku akan mengungkapkan perasaanku lebih dulu kala itu, sehingga kasihku bisa sampai, tak seperti hari ini. Seselesainya menyantap hidangan, aku yang butuh hiburan lantas memilih untuk menonton televisi. Begitupun dengan Sani yang tengah menunggu kedatangan Flo untuk menginap setelah akhirnya kamar baru dia rampung juga. Namun di tengah-tengah siaran televisi talkshow yang sedang asik kutonton, tiba-tiba dengan seenaknya Sani memindahkannya ke siaran berita yang memuakkan. Alhasil kini kusaksikan kembali kasus korupsi yang telah menjerat ayah. Ia kini tampak mengenakan rompi orange khas tahanan KPK. Namun rautnya tampak tenang-tenang saja saat menghadap media secara resmi. Seorang Harjanata Surya memang sungguh tak tahu malu. Sialnya dia adalah ayah biologisku. Kenapa sih koruptor gak dikumati aja sekalian biar tahu rasa? Kecam Sani geram berapi-api. Aku tak terlalu menggubrisnya. Sampai saat asumsi Sani berikutnya membuatku ditampar kenyataan. Tapi yang lebih enak tuh keluarganya. Udah ikut nikmatin uang haram. Sekarang sama sekali gak terseret kasusnya. Pasti itu alasan si Harjanata Surya korupsi. Ujung-ujungnya karena tuntutan keluarganya juga. Aku sungguh tak pernah seperti itu. Bahkan uang tak ada artinya bagiku saat tak mampu membeli suatu kehangatan. Nyatanya yang membuatku tersiksa bukanlah harta yang hilang seketika, tapi lebih dari itu adalah kepergian yang tercipta. Semuanya kini meninggalkanku, menyudutkanku pada sepi yang semakin menyengsarakan jiwa. Ibu, kenapa TV-nya dimatiin? Gerutu Sani pada Tante Susan yang seketika mematikan siaran televisi tanpa kompromi. Hemat listrik. Terangnya, tapi ku yakin, itu semata-mata untuk menjaga perasaanku. Itu kan siaran berita penting, Bu. Sebagai rakyat yang baik, Ibu harus ngikutin perkembangan negeri ini. Bela Sani seakan berwawasan tinggi. Sebelum jadi rakyat yang baik, mending jadi anak yang baik dulu. Ceretuk anak Tante Susan seolah menyindir. Sukses membuat bibirnya kini tertekuk. Namun untungnya sebelum perdebatan di antara mereka kembali tercipta, Flo akhirnya datang membuat perhatian Sani teralihkan. Ia dengan sahabatnya itu lantas asik berdua di loteng. Biasanya jika perempuan tengah berkumpul, mereka akan menghabiskan waktu bersama dengan curhat, maskeran, atau maraton drama Korea.
Aku bisa mendukanya, lantaran Mentari selama ini selalu melakukan hal itu dengan teman-teman perempuannya jikala berkumpul. Dan aku yang sering kali memilih menepi untuk memberikannya ruang, selalu mencoba asik sendiri. Seperti sekarang ini, aku pilih bermain handphone karena siaran televisi membuatku rasanya trauma, ditambah rumah Tante Susan, tak ada bola basket yang bisa aku mainkan. Namun ketika tengah berselancar di media sosial, kulihat Nino, Bayu, dan Reza tampak memposting kebersamaan yang jelas terlihat baik-baik saja tanpaku. Bahkan ternyata foto-foto kebersamaanku dengan mereka dahulu kini telah dihapus dari berandanya masing-masing. Aku sungguh telah disingkirkan. Aku sadar dengan peristiwa ini, kebusukan mereka terbongkar. Tapi tetap saja perasaanku kecewa atas pengkhianatan yang terjadi. Dan kini sebatang rokok yang tepat diberikan Sani, kupandang lekat beberapa saat. Aku ingin menyesapnya seperti yang dilakukan olehnya untuk membuat dirinya lebih rileks dari tekanan batin yang menyiksa. Tapi rasanya ada rasa bersalah padaku jika kembali menyesapnya. Karena dengan begitu, seolah kepergian Mentari menguntungkanku yang jadi bisa bebas melakukan apapun termaksud merokok. Ketika tengah terus menimbang-nimbang untuk menahan diri atau menuruti hasratku, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari loteng yang membuatku dan Tante Susan terkejut. Bukan main, hingga langsung menghampiri sumber suara. Flo kudapati kini telah tergeletak tak sadarkan diri dengan darah segar tampak mengalir dari hidungnya. Sani terlihat sangat panik. Ia terus berupaya membangunkan sahabatnya itu dengan tak henti menggoyangkan tubuhnya sembari memanggil-manggil namanya. Namun percuma, keadaan tak serta-merta berubah. Ke sebuah rumah sakit terdekat Flo akhirnya dilarikan. Dia langsung ditangani serius oleh tim medis. Tante Susan mencoba menghubungi pihak keluarga terkait. Sedangkan aku dan Sani hanya mampu tertunduk lemas membisu di lorong rumah sakit yang senyap. Sani pasti masih sangat sedih akan kondisi sahabatnya. Dan aku merasa masih terguncang setelah terpaksa tak ada pilihan lain, harus kembali terjebak pada keadaan mencekam ini. Aku masih sangat ingat dan bahkan akan selalu ingat detik-detik kepergian Mentari. Sama seperti kini saat itu aku mendapatinya sudah tak sadarkan diri. Dan ketika dilarikan ke rumah sakit, nyawanya sayang tak bisa tertolong lagi. Mentari pergi untuk selamanya. Hatiku pun hancur berkeping-keping harus kehilangan dia yang tercinta. Dan tepat kini sepenggal adegan tersebut seakan terulang membasuh perih lukaku. Aku yang tak bisa terus tahan kembali berada di tempat menyesakan ini, lantas memilih pergi. Di keramaian kota kini aku berusaha mengalihkan perhatian, namun ternyata tetap tak bisa. Kenangan bersama Mentari berserta rasa bersalahku padanya masih saja mengacuhkan diri ini. Andai saja waktu itu aku tetap menjaganya, meski dia telah dimiliki lelaki lain. Mungkin aku tak akan sampai kehilangan dia untuk selamanya. Andai saja malam itu aku tak terbakar api cemburu dan segera menjemputnya, mungkin hari ini dia masih ada bersamaku, menghabiskan malam yang dingin hingga aku terlelap dalam pundaknya. Tetapi semua itu kini tinggallah kenangan. Dirinya yang tak kuasa lagi kugapai selalu saja membuatku kalut tak karuan. Hingga akhirnya rasa sakit kehilangannya yang kembali menyeruak, membuat hatiku hancur berkeping-keping. Menjadikanku tanpa pikir panjang menyesap juga rokok yang sempat diberikan Sani. Berharap bisa lebih rileks seperti katanya. Dulu Mentari selalu marah kalau mendapatku menyesap rokok atau meneguk wine karena dia selalu ingin aku hidup sehat. Aku yang begitu menyayanginya mau menurutinya. Namun kini dialah yang membuatku melakukan hal yang paling dibencinya lagi. Maafkan aku, Mentari. Kehilanganmu adalah siksaan yang teramat nyata menyakitkan. Ketika tengah terus berusaha menggerus luka lewat sesapan rokok di tepian jalanan yang dingin dan menyalak akan keramaiannya, tiba-tiba saja kulihat seorang perempuan berjalan sempoyongan di bawah sinar rembulan, hendak menyeberang jalan tanpa mempedulikan lalu lalang kendaraan. Aku yang mempunyai trauma menyaksikan seseorang mati tepat di hadapanku tanpa pikir panjang, langsung mengapainya dan seketika menariknya menjauh dari bahaya
Hingga tak kukira ia pun sampai jatuh dalam pelukanku saking kuatnya tarikan tanganku. Dan ternyata gadis sempoyongan itu adalah Sani. Bau alkohol sangat menyengat tercium padanya. Ia kini sungguh mabuk berat. Aku bisa mengerti mengapa dia seperti ini. Sesuai penuturannya Sani, akan merokok atau minum wine jika saat dia dirundung stres dan sedih. Kejadian sakitnya sahabatnya itu sepertinya yang membuat dia sebegitu stres kini. Ih, jangan pegang-pegang, pergi sana, pergi. Bentaknya histeris kontak mendorong kuat. San, lo lagi mabuk sekarang, gue bakal bawa lo pulang. Terangku menyadari jalanan terlalu bahaya baginya di situasi seperti ini. Bukan urusan lo anjing, gue peringatin. Berani ngelangkahin, ngedeketin gue lagi, gue gak segan bakal teriak. Alkohol membuatnya emosional. Oke, gue gak akan deket-deket lagi. Kalau mau tak mau menurutinya, sesaat setelah itu dalam hitungan detik, tangisnya pun kontan pecah, bahkan sampai terseguk-seguk. Aku yang menyaksikannya pun jadi tak tega hingga kembali mendekatinya untuk menenangkan dia semampu yang ku bisa. Tak seperti tadi yang menolak kehadiranku. Sani kini malah segan terisak di pundakku. Sekuat-kuatnya Sani, ternyata dia kini tak bisa menahan air matanya. Kadang menjadi pribadi yang kuat memang tak ada salahnya. Tapi jika terlalu naif, melupakan emosi itu hanya akan menyakiti diri sendiri. Kecewa, sedih, hancur, dan pergolakan hati lainnya bukanlah suatu aib. Justru itu menunjukkan bahwa hati ini masih berperasaan. Gue takut, gue gak mau semua ini berakhir. Gue takut. Lirih Sani terus menuturkan hal tersebut, kala derai air matanya tak henti deras mengguyur. Aku mengerti perasaannya. Dia pasti memikirkan kondisi sahabatnya itu. Kubiarkan Sani lantas tenang dalam diriku. Lantaran aku yang sempat mengalami kesedihan semacam itu, tahu betapa pilunya saat tak ada seseorang menemani di kala terluka. Lelah dan pengaruh alkohol membuat Sani beberapa saat kemudian tertidur begitu saja di pelukanku. Meskipun menangis nyatanya menguras tenaga, tapi itu lebih baik daripada sesak nantinya menyiksa hati. Dan sebelum sampai aku membawanya pulang, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Namun di layarnya tak tertera nama si pemanggil. Karena rasanya tak memungkinkan ia yang tengah mabuk menerima panggilan. Maka aku putuskan saja mewakilinya mengangkat panggilan tersebut. Barangkali ada satu hal yang penting. Halo? Halo, lo siapa? Mana Sani? Sambil seseorang dari balik panggilan ini. Gue agak, Sani lagi gak bisa angkat telepon. Terangku apa adanya. Lo siapanya Sani? Ada hubungan apa lo sama dia? Orang dalam panggilan ini malah jadi menanyaiku. Gak penting, ada apa? Lo jangan keterlaluan ya, gue ini pacarnya Sani, Glenn. Kecamnya berapi-api. Iya, terserah lo. Ada apa cepet? Aku malas menggubris seseorang seperti dia. Jika ini adalah panggilan untukku, pasti sudah kumatikan. Bilang sama Sani, jangan terus ngehindar dari gue, tegasnya. Ya, aku mengerti. Satu lagi, Sani itu milik gue. Berani lo macam-macam gue habisin sampai mampus. Ancamnya berlebih. Sesaat setelah itu panggilan pun terputus. Posesif sekali pacarnya. Pantas saja jika Sani menghindarinya. Menyeramkan.